Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jikalau kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Anda lingkungan Santa Elizabeth adalah lingkungan yang paling muda, lingkungan yang ke-13 di stasi Ratu Damai Teluk Betung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dede, Ketua Lingkungan yang dulu, karena pandemi masih disambung. Lalu pandemi belum selesai betul sebenarnya, karena ini masih tinggi lagi. Berhasillah diadakan pemilihan pengurus lingkungan dan jatuh kepada istrinya, Bu Caroline Sembiring. Saudara-saudari yang terkasih, bahaya penyesatan itu ada. Tetapi bagi orang Kristiani yang menyesatkan sesamanya, Yesus bersikap tegas. Lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya, lalu orang itu ditenggelamkan ke laut. Di satu sisi, ajaran Yesus itu kadang-kadang penuh belas kasih, penuh pengertian, tetapi di sisi lain ada ketegasan. Karena ada penyesatan, kita dipanggil untuk waspada. Menyesatkan membuat orang berbuat dosa. Dan ketika orang lain berbuat dosa dan minta ampun kepadamu, bahkan ketika hari itu dia berbuat dosa 7 kali dan meminta maaf kepadamu sampai 7 kali, engkau harus mengampuni. Artinya mengampuni sesama itu harus menjadi irama hidup orang Kristiani. Supaya kita tidak menyesatkan dan tidak disesatkan, kita harus punya iman sebesar biji sesawi. Dan iman sebesar biji sesawi itu mampu membuat kita
dijauhkan dari kesesatan-kesesatan dan dijauhkan kita dari sikap menyesatkan. Anda yang menjadi pelayan lingkungan harus mendengar nasihat Rasul Paulus kepada jemaat, kepada Titus yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Kalian dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, untuk membereskan, tetapi dalam membereskan itu bersama Allah, bersama jemaat. Sebenarnya syarat-syarat untuk menjadi pelayan jemaat atau penatua atau penilik jemaat berlaku bagi semua orang beriman. Tidak bercacat, mempunyai satu istri bagi suami pun sebaliknya. Anak-anakmu harus hidup beriman, tidak berbuat senonoh, tertib hidupnya, tidak angkuh, bukan pembirang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berkata kata yang benar, dan menuruti ajaran yang sehat, sehingga kita mampu menghadapi penentang-penentang atau orang yang menyesatkan. Syarat-syarat itu sesungguhnya berlaku bagi umat beriman. Tetapi kalau ditujukan khusus kepada para penilik, para penatua, para pelayan, maksudnya kalau kalian sampai melanggar hal-hal tersebut akan menjadi langsung jelas kelihatan. Karena inti seorang pelayan itu pertama harus bisa menjadi teladan. Orang tua menjadi teladan anak-anak, dan para penatua, para pelayan harus menjadi teladan bagi anggota-anggotanya, bagi jemaatnya. Tetapi kita manusia bukan orang yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaan sebagai manusia, kita dipanggil untuk rendah hati dan memohon, tambahkanlah iman kepada kami. Dan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita akan menjadi jemaat yang kreatif, yang jujur, yang penuh kasih, yang meminta apa saja kepada Allah, doa-doa kita akan dikabulkan. Maka dengan itu mari kita lanjutkan dengan upacara pelantikan pengurus lingkungan.